Hari ini saya mau share tentang saya dan Kiki. Kalau teman-teman yang sudah follow IG saya dari lama, pasti tahu tentang Kiki. Cuman untuk teman-teman baru mungkin agak bingung ya, kenapa Kiki itu spesial banget buat saya. Anak ini benar-benar spesial banget buat saya, karena kami udah hidup bareng-bareng itu 14 tahun kurang 1,5 bulan. Kenapa saya bilang 14 tahun kurang 1,5 bulan? Karena Kiki ikut saya dari umur dia 1,5 bulan, dan besok tepatnya 25 September Kiki akan ulang tahun yang ke-14 tahun. Terus kebetulan juga tadi saya ada sesi foto sama Kiki juga. Kiki ini sekarang udah masuk ke umur 14 tahun. Kita tahu dimana kalau untuk ukuran dogi 14 tahun itu udah termasuk berumur. Di sini juga saya mau share kondisi sebenarnya dari Kiki, kondisi kesehatannya. Physically, puji Tuhan dia baik-baik saja. Tapi dikarenakan faktor usia, Kiki sudah mengalami katarak, di mana daya penglihatannya sudah tinggal 10%. Untuk teman-teman yang udah tahu banget tentang saya, pasti pernah ngeliat foto Kiki sebelumnya. Itu kondisinya Kiki habis operasi tumor kulit. Dan itu Kiki dalam kondisi yang nggak fit banget. Cuman saya tetap bawa Kiki foto, dan itu fotonya di rumah, jadi Kiki nggak kecapean. Apapun kondisi Kiki saya terima. Jadi di saat foto itu Kiki dalam kondisi rambut yang belum normal, jadi masih banyak pitak-pitaknya karena habis operasi. Di sini saya mau share ke teman-teman kalau tolong kalau kita sudah decide untuk ngambil, miara, atau apapun itu namanya, tolong tanggung jawab. Dan tolong sayang mereka dengan segala kondisinya. Jangan cuman lagi lucu-lucunya aja. Saya sudah berusaha mengobati, tapi ini semua faktor usia. Kita nggak bisa ngelawan faktor usia. Itu juga yang jadi pertimbangan saya kalau Kiki saya bawa ke Kalimantan. Kenapa? Karena dengan daya penglihatan yang tinggal 10%, Kiki harus beradaptasi dengan tempat baru, itu akan lebih susah. Saya juga udah buat polling kemarin di IG. Thanks banget tuh teman-teman yang sudah nge-DM, ngerespon polling saya. Kebanyakan bilang jangan. Kalau saya maksa bawa Kiki, yang harus Kiki hadapin adalah 6 jam di perjalanan. Kenapa 6 jam? Karena Kiki harus check-in 3 jam sebelum penerbangan. Plus, sesampainya di situ Kiki harus beradaptasi di tempat baru dengan daya penglihatannya yang cuma 10%. Tahun ini adalah tahun yang terberat buat saya sama Kiki. Saya nggak pernah pisah sama Kiki itu lebih dari 20 hari. Durasi terlama kami pisah kemarin adalah 3 bulan. Saya keluar kota untuk keperluan keluarga, dan tiba-tiba kita dihadapin ke pandemi. Bandara tutup, sempat tutup ya waktu itu ya. Yang saya rencananya pulang terus nggak bisa pulang, dan
tidak ngeliat Kiki secara langsung selama 3 bulan. Ini berat banget buat saya karena saya harus decide Kiki saya bawa ke Kalimantan atau saya tinggalin di Jakarta seperti kemarin-kemarin. Dan di sini jujur aku harus mengesampingkan egoisnya aku untuk mungkin tidak bawa. Karena aku yakin kalau saya, mungkin saya akan ngerasa saya tenang kalau Kiki di samping saya. Tapi saya yakin Kiki tidak akan happy selama perjalanan. Kiki ini benar-benar sangat berarti buat saya. Anak ini gak pernah nyusahin saya sejak pertama kali kami ketemu, dia itu gak pernah nyusahin saya. Ini cool banget nih, bener-bener yang cool banget. Yang walaupun saya pecicilan sama dia, dia cool banget. Terima kasih Dok Meryl dari Glorious Pets. Terima kasih juga Dok Henny dan dokter-dokter di Vet Pet yang udah bantu general check up Kiki dan pasang microchip segala macam. Thanks buat kalian semua. So, happy birthday my Kiki. Thank you udah nemenin Mami 14 tahun ini. Thank you udah jadi anak Mami yang sangat-sangat baik. Mami love you.